Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik analisis korelasi, baik itu korelasi sederhana, Rayleigh-Spearman, korelasi ganda, dan nanti kita akan coba membahas untuk regresi. Pada bagian ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menggunakan salah satu software atau alat analisis yang lebih sederhana yang dapat kalian gunakan untuk melakukan uji statistik. Pada video-video sebelumnya kita membahas mengenai penggunaan Microsoft Excel ya untuk membantu kita melakukan uji statistik. Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya terkait mengenai penjelasan maupun simulasi menggunakan Microsoft Excel, saya sarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu ya. Oke, baik. Bagi kalian yang telah menonton, kita lanjutkan pada sesi berikut ini. Pada sesi kali ini, kita akan mencoba untuk menyelesaikan atau menganalisis menggunakan bantuan program SPSS. Sebagaimana sebelumnya, sebelum kalian melakukan simulasi ini, pastikan kalian memiliki program SPSS ini dulu ya. Pada kesempatan ini saya menggunakan SPSS versi 20 ya. Jadi untuk yang lain kalian bisa menggunakan SPSS versi apapun. Mungkin bedanya ini cuma di tampilan saja. Namun fitur-fiturnya kurang lebih hampir sama. Oke, untuk menghemat waktu, kita mulai. Jadi sebelum kita melakukan analisis, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis pada permasalahan ini. Jadi untuk soal ini saya tetap menggunakan nilai-nilai yang disimulasikan pada Microsoft Excel sebelumnya. Jadi untuk hipotesis kita gunakan hipotesis seperti ini. Oke, jadi untuk hipotesis 0 dikatakan tidak ada hubungan signifikan antara nilai matematika dengan nilai fisika. Kemudian hipotesis alternatifnya ini ada atau terdapat hubungan signifikan nilai matematika dan nilai fisika. Kemudian secara statistik atau matematis disimbolkan bahwa untuk hipotesis 0 dikatakan bahwa R-nya atau koefisien korelasinya ini sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan ya. Kemudian hipotesis alternatifnya di sini tidak sama dengan 0. Jadi korelasinya ada. Nah, di sini kita menggunakan uji dua pihak atau dua ekor two tail ya. Nah, di sini kita memiliki nilai matematika disimbolkan dengan X, kemudian nilai fisika disimbolkan dengan nilai Y. Ini saya gunakan variabel yang sama dengan Microsoft Excel sebelumnya. Langkah berikutnya setelah kita melakukan uji hipotesis, maka kita melakukan uji statistik. Langsung di statistiknya. Dengan cara apa? Pertama kalian harus membuka dulu SPSS-nya seperti ini. Jadi saya punya SPSS versi yang lumayan baru ya. Oke, di sini kita harus mengisi nilai-nilai dari masing-masing variabel. Oke, sekarang supaya lebih mudah ini tidak perlu kita lakukan satu persatu, kita copy saja ya. Kita copy saja nilai ini saja ya, tidak perlu kita menulis atau mengcopy responden. Kita copy, kita buka ini SPSS. Ingat, pastikan ini adalah data view ya, karena kalau variable view maka tidak akan bisa untuk di copy. Oke, sekarang kita copy, bisa di copy, kita paste di bagian ini. Oke, maka nilai dari matematika maupun nilai fisika akan muncul di sini. Selanjutnya setelah kalian memindahkan nilai-nilai ini ke data view, maka kita ke tab variable view untuk menamai variabel yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan dua variabel, yang ini X dan nilai Y. Di sini tipenya adalah numerik, betul. Kita menggunakan numerik, angka. Sini width-nya atau lebar kolomnya 8. Ini desimal yang kita gunakan adalah 2 tadi. Kalau kalian mau mengurangi jadi 0 juga tidak masalah. Oke, ini juga kita kurangi. Nah, di sini label. Label ini adalah
tempat untuk menuliskan nama dari variabel tadi. X ini tadi kita nyatakan merupakan nilai matematika. Oke. Jadi di sini secara secara ringkas ya kita tulis namanya atau kita nyatakan dalam variabel X. Kemudian labelnya ini menyatakan keterangan dari variabel itu. Kemudian yang ini kita namai dengan nilai fisika. Oke, untuk yang lain biarkan seperti ini. Measure-nya ini kita bisa ganti dengan scale. Oke, ini scale juga. Oke. Ini skala berarti dia tipe datanya adalah tipe data ini ya, interval ataupun rasio. Sementara yang lain ordinal nominal ini bisa kalian gunakan kalau misalkan jenis datanya ordinal ataupun nominal. Baik, kita kembali ke data view. Setelah ini maka setelah kita mengubah dari variabel view ini akan muncul di sini. Pada kalian klik ini, oke, ini akan muncul nilai X dan nilai Y-nya seperti ini. Oke. X ini menyatakan nilai matematika dan Y ini menyatakan nilai fisika. Selanjutnya kita melakukan analisis. Caranya perhatikan baik-baik. Pertama kita masuk ke menu Analyze, silahkan diklik, kemudian pada bagian submenu Analyze silahkan dipilih Correlate. Oke, pada bagian Correlate silahkan pastikan kalian memilih bivariate. Silahkan diklik, maka akan muncul secara otomatis jendela seperti ini. Pada bagian kolom ini akan muncul semua variabel yang ada pada SPSS atau bagian data tadi. Nah, sekarang kita akan menganalisis kedua variabel ini, mencari hubungan antara matematika X dan nilai fisika atau Y. Nah, kita pilih keduanya, kita blok. Oke. Silakan diblok, kemudian arahkan ke sebelah kanan dengan cara mengklik tanda panah ini. Oke, pastikan semuanya pindah ke sebelah kanan ya. Selanjutnya pada bagian correlate coefficient, sekarang silahkan kalian mencentang, pastikan persen, oke, korelasi persen, karena kita mau menganalisis korelasi secara sederhana. Kemudian untuk test of significance ini ada dua pilihan, apakah kita memilih dua arah atau kan satu arah. Nah, karena kita menggunakan hipotesis tadi ini menggunakan dua arah ataukah menggunakan dua pihak atau two tail, maka kita pastikan memilih ini. Setelah itu kalian tinggal menekan OK. Maka correlation ini akan muncul nilai seperti ini. Oke, sekarang ini saya pindahkan, saya copy, saya pindahkan ke Microsoft Excel tadi ya, supaya lebih mudah kita menganalisis. Oke, setelah itu kita pindahkan ke Excel. Jadi statistik yang kita peroleh kita paste di sini. Oke, kita tuliskan seperti ini. Oke, setelah kita melakukan uji statistik maka akan diperoleh R hitung. R hitung ini nilainya bisa kalian lihat di sini. Ini nilai matematika dengan nilai fisika. Kalau matematika dengan matematika pasti korelasinya adalah 1. Sementara kalau nilai fisika dengan nilai matematika ini adalah korelasinya di bawah 1 masihnya ya. Itu 0,923. Oke, sekarang kita tulis R hitung. Kita tulis di sini R hitung. R hitungnya sama dengan berapa? 0, yang ini ya, saya tandai ini. Ini sama saja dengan yang ini. Oke, nilainya adalah 0,923. Oke, sekarang apakah kita perlu mencari R tabel? Ini bergantung kalian. Kalau di SPSS ini secara umum yang ditampilkan adalah signifikansi, hasil perhitungan signifikansi dari kedua variabel ini. Di sini diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,0001. Nah, ini ada 1 di belakangnya, tentunya ada angka ya. Sekarang R hitung, kemudian kita tulis lagi signifikansi yang diperoleh
itu atau p-value. Ini biasa ditulis dengan signifikansi atau p-value. Nah, ini p-value-nya adalah, oke, saya lebarkan sedikit. P-value-nya sama dengan 0,000 ya. Ini saya tambah 1 di akhir, artinya masih ada angka di belakang setelah ini. Oke, seperti itu. Oke. Setelah itu, kita akan membandingkan. Kita membuat perbandingan. Oke. Apa yang harus kita perbandingkan? Yang diperbandingkan pada kesempatan kali ini adalah signifikansi hasil perhitungan atau p-value dengan signifikansi yang kita gunakan. Signifikansi alfa yang kita gunakan. Oke. Jadi kita menggunakan signifikansi alfa. Ini berapa? Di soal tidak ditentukan, berarti secara peluangnya atau kemungkinannya kita akan menggunakan yang umum ya, yakni 5%, atau nilainya sama dengan atau setara dengan 0,05. Sekarang bagaimana cara menentukan kriteria? Jadi kriteria untuk kriteria penerimaan H0 itu jika signifikansi hitung atau p-value, saya tulis p-value saja, p-value ini lebih daripada signifikansi alfa. Nah, ini ya, saya copy lagi. Oke, seperti ini kriteria penerimaannya. Oke. H0 diterima jika p-value-nya lebih daripada signifikansi alfa atau lebih daripada 5%. Sekarang kita lihat. P-value-nya ini sama dengan 0,0001. Ini kok jadi gini? Coba. Oh, ini custom. Kita ubah jadi number dulu. Ini nilainya 0,0001. Oke, ini diambil dari sini ya. Oke, kita general. Oke. Diambil dari angka ini. Jadi seperti ini. Jadi 0,001 ini diperoleh dari ini signifikansi to tail. Jadi dengan menggunakan analisis dua pihak, kita peroleh p-value-nya 0,0000. Kita tambahkan 1, ini menandakan bahwa ada angka lagi di belakangnya atau setelah ini. Oke, sekarang kita bandingkan. Ternyata p-value-nya sama dengan 0,001 ini. Ternyata ini nilainya kurang dari signifikansi alfa. Oke, itu sama dengan 0,05. Oke, artinya apa? Artinya hipotesis 0 ini ditolak. Nah, setelah itu kita membuat kesimpulan. Oke. Seperti apa kesimpulannya? Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita buat adalah karena H0 ditolak, ini sehingga alternatif ini diterima. Jadi, terdapat hubungan signifikan antara nilai matematika dan nilai fisika. Seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu lagi menentukan R hitung dan R tabel. Jadi yang penting untuk analisis hipotesis atau analisis statistik pada uji korelasi sederhana, di sini kita hanya membandingkan dua nilai, yaitu p-value yang diperoleh dari output SPSS dan signifikansi alfa yang kita gunakan, yang umumnya itu adalah 0,05. Kriteria yang paling penting di sini adalah jika H0 diterima jika p-value-nya ini lebih daripada signifikansi atau alfa yang kita gunakan. Oke, demikian ya untuk analisis korelasi sederhana. Untuk simulasi berikutnya jangan lupa untuk menyaksikan
analisis SPSS untuk rank Sperman atau nilai perankingan Sperman ya. Oke, saya pikir demikian. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen pada bagian kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa untuk di like, di share, atau di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.